Oke, selamat datang semuanya. Di sesi kali ini, kita akan coba main peran ya. Saya mentornya, dan Anda adalah calon investor cerdas. Studi kasus kita hari ini, PT Indo Oil Perkasa dengan kode saham OILS. Kita akan bedah tuntas perusahaan komoditas ini untuk menemukan satu hal yang paling penting. Berapa sih nilai wajarnya? Nah, ini dia. Kita langsung dihadapkan pada sebuah teka-teki besar. OSILLS ini contoh klasik loh, saham yang harganya seringkali naik turun liar cuma karena sentimen atau euforia pasar, bukan karena bisnisnya beneran bagus. Pertanyaannya, sebagai investor yang pakai logika, gimana cara kita menyikapi situasi kayak gini? Inilah yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Biar nggak tersesat, kita akan pakai peta ini. Ada 6 tahap yang akan kita lalui. Kita mulai dari kenalan dulu sama perusahaannya, terus kita intip kinerjanya, kita bedah risikonya apa aja, baru kita hitung valuasinya. Setelah itu, kita lihat rencana masa depannya, dan terakhir, kita tarik kesimpulan. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Baik, mari kita mulai penyelidikannya. Ingat ya, aturan pertama sebelum berinvestasi itu, kenali dulu apa yang mau kita beli. Jadi, siapa sih sebenarnya PT Indo Oil Perkasa ini? Apa bisnis mereka? Jadi, OILS ini adalah perusahaan yang bisnisnya mengolah kelapa. Lokasinya di Mojokerto. Mereka ambil kopra, itu loh kelapa yang dikeringkan, terus diolah jadi produk kayak minyak kelapa mentah sama bungkil kopra. Nah, produk-produk ini kemudian diekspor ke seluruh dunia. Intinya, mereka ini adalah perusahaan pengolah komoditas asli Indonesia. Oke, setelah kenalan, sekarang saatnya kita buka kap mesinnya. Kita lihat angka-angka keuangannya. Gimana sih performa Oils di tahun 2025 yang katanya penuh gejolak itu? Angka pertama yang langsung kelihatan menonjol, pendapatan mereka setahun penuh di 2025. Tembus 1 triliun rupiah lebih. Ini angka yang fantastis, menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat di sisi penjualan. Tapi tunggu dulu, ini bagian yang paling penting. Dari pendapatan 1 triliun lebih tadi, laba bersih yang bisa mereka kantongin cuma 7,6 miliar rupiah. Ini langsung ngasih kita petunjuk soal tantangan terbesar perusahaan ini. Margin keuntungannya tipis banget. Nah, tabel ini menceritakan segalanya. Coba lihat, pendapatannya meroket, naik lebih dari 63%. Keren banget. Tapi anehnya laba kotornya malah turun sedikit. Apa artinya? Artinya biaya bahan baku dan produksinya naik lebih cepat dari harga jual produk mereka. Laba bersihnya sih naik, tapi marginnya makin tipis. Dari 1% jadi cuma 0,7%. Ini adalah gambaran klasik dari bisnis komoditas. Angka-angka tadi pasti bikin kita bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Nah, pertanyaan itu membawa kita ke bagian selanjutnya. Kita perlu bedah faktor-faktor apa saja yang menekan margin mereka. Ini adalah resiko yang harus dipahami oleh setiap investor oils. Jadi, risiko OLLS itu datang dari dua arah. Dari luar, ada hal-hal yang mereka nggak bisa kontrol, kayak krisis logistik global. Tapi, sebagai investor, yang justru harus kita perhatikan lebih dalam itu adalah risiko internalnya. Pernah ada sejarah kebakaran pabrik, marginnya setipis kertas, dan utangnya juga cukup tinggi. Dan ini bukan sekedar teori loh. Resiko operasional ini beneran nyata sampai jadi sorotan para analis. Riwayat kebakaran pabrik itu bisa dibilang lampu kuning buat kita, yang menunjukkan ada sesuatu dalam proses produksi mereka yang rentan dan bisa berdampak besar. Oke, kita udah lihat sisi gelapnya, risikonya udah kita bedah. Sekarang saatnya kita ganti topi. Kita pakai topi seorang value investor. Dengan semua tantangan tadi, jangan-jangan ada peluang tersembunyi di dalam valuasi saham OILS? Nah, ini yang unik banget dari Oils. Harga sahamnya itu seringkali nebeng naik kalau harga minyak mentah dunia lagi naik. Padahal kan bisnisnya minyak kelapa, bukan minyak bumi. Nggak nyambung kan? Ini pelajaran penting banget tentang gimana sentimen pasar jangka pendek itu bisa ngalahin logika. Tapi buat kita, investor rasional, hal-hal aneh kayak gini justru bisa jadi peluang. Sekarang kita lihat datanya langsung. Coba deh fokus ke kolom PBV atau Price to Book Value. Gampangnya, ini perbandingan antara harga saham di pasar dengan nilai aset bersih perusahaan. OILS itu diperdagangkan di 0,7 kali nilai bukunya. Sementara rata-rata perusahaan sejenis di sektornya itu 1,7 kali. Jauh banget kan? Nah, biar lebih kebayang, lihat grafik ini. Kelihatan jelas kan jurang yang lebar antara valuasi Oils dengan rata-rata industrinya? Dari kacamata value investing, ini adalah sinyal yang sangat kuat bahwa saham ini kemungkinan besar lagi dihargai murah sama pasar. Perbedaan valuasi yang besar inilah yang disebut sebagai margin of safety.
Ini konsep inti dari investasi nilai. Ibaratnya kita beli barang dengan diskon besar. Jadi kalaupun nanti ada masalah tak terduga, kita punya bantalan pengaman yang tebal. Jadi pertanyaannya sekarang, oke valuasinya murah, tapi apakah OILS punya rencana untuk keluar dari jebakan margin tipis? Jawabannya, ada. Dan kata kuncinya adalah satu kata yang lagi ngetren banget di ekonomi Indonesia saat ini, hilirisasi. Ini dia peta jalan mereka untuk keluar dari masalah. Mereka sadar kalau cuma jualan bahan mentah, untungnya segitu-gitu aja. Jadi mereka bergerak ke hilir. Artinya mereka nggak cuma jual minyak kelapa mentah lagi, tapi mulai bikin produk jadi kayak santan kemasan atau minyak goreng olahan. Tujuannya simpel, biar untungnya makin tebal di setiap langkah produksi. Oke, kita sudah membedah semuanya. Mulai dari profilnya, kinerjanya, risikonya, valuasinya, sampai strategi masa depannya. Sekarang, waktunya kita kumpulkan semua kepingan puzzle ini dan kita rangkum dalam satu kerangka keputusan yang jelas, layaknya seorang mentor. Jadi intinya begini, di satu sisi ada peluang yang menggiurkan. Valuasinya murah banget, pertumbuhan pendapatannya kenceng, dan punya strategi hilirisasi yang masuk akal. Ini adalah cerita yang menarik. Tapi di sisi lain, kita harus ingat risikonya. Ada hantu masalah operasional di masa lalu, marginnya rapuh, dan bisnisnya sensitif banget sama kondisi ekonomi global. Pada akhirnya, inilah pertanyaan utamanya. Apakah OILS ini adalah sebuah permata terpendam yang sedang salah harga, ataukah ini sebuah value trap, jebakan yang kelihatannya murah padahal risikonya terlalu besar? Ingat, tugas orang mentor adalah membekali Anda dengan data dan cara berpikir, bukan memberi jawaban. Keputusan investasi pada akhirnya selalu ada di tangan Anda.